Selamat datang dalam pencerahan Mencari Kehendak Tuhan dengan tema Apakah anggur kehidupanmu hampir habis? Sahabat yang terkasih, ada sebuah kisah tentang seorang petani miskin. Satu-satunya harta yang dimilikinya hanyalah kebun pisang. Suatu hari, putra satu-satunya jatuh sakit parah. Dia tidak memiliki uang untuk merawat putranya. Keputusasaan bertambah kuat dan harapan semakin memudar. Di saat yang penuh keputusasaan dan kebingungan tanpa ada jalan keluarnya, istrinya menasihatinya. Mengapa kita tidak mencoba mendekati raja kita dan meminta bantuan keuangannya? Semoga dia membantu. Ya, itu saran yang bagus, kata petani itu. Tapi, apa yang akan kita berikan kepadanya saat kita menemuinya? Kita tentu tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Maka, pergilah suami istri tersebut ke kebun pisang mereka. Sayangnya, hanya ada 3 pisang raja. Bagaimana kita bisa memberikan hadiah murah ini kepada raja? Seru sang istri dengan sedih. Dia bahkan mungkin marah pada kita, komentar petani itu. Akhirnya, karena tidak punya pilihan lain, mereka memikirkan ide lain. Mereka akan bertemu dengan Ibu Suri Raja. Maka pergilah mereka dengan rasa takut tetapi tetap penuh harapan mendekati ibu sang raja. Mereka memberikan 3 buah pisang raja sebagai hadiah kepada raja dan menceritakan masalah serius yang mereka hadapi. Malam itu, sang ibu suri meletakkan ketiga pisang raja itu di dalam sebuah piring emas yang penuh dengan batu-batu berharga. Ketika sang raja melihat 3 buah pisang raja yang ditaruh di tengah-tengah permata indah itu, ia pun terkesan. Dia bertanya siapa yang memberikannya. Ibu Suri Raja menceritakan tentang petani dan anaknya yang sakit kepada raja. Sang raja memanggil petani itu dan karena senang padanya, ia memberinya banyak kekayaan dan tanah. Sahabat yang terkasih, kisah di atas mirip dengan kisah pesta perkawinan di Kana. Dikisahkan bahwa pada hari ketiga ada perkawinan di Kana di Galilea dan ibu Yesus ada di sana. Yesus pun diundang ke perkawinan itu bersama murid-muridnya. Ketika anggur habis, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, apa urusanmu dengan aku? Saatku belum tiba." Ibunya berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Lakukan saja apa yang dikatakannya kepadamu." Di situ ada 6 tempayan batu untuk upacara penyucian orang Yahudi, masing-masing berisi 23 galon. Yesus berkata kepada mereka, "Isilah tempayan-tempayan itu dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Yesus berkata kepada mereka, "Sekarang, cedoklah sedikit dan bawalah kepada pemimpin pesta." Maka, mereka pun mengambilnya. Ketika pemimpin pesta mencicipi air yang sudah menjadi anggur itu, tetapi ia tidak tahu dari mana air itu berasal, meskipun para pelayan yang mengambil air itu tahu, pemimpin pesta itu memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan setelah orang-orang puas minum, barulah anggur yang kurang baik, tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Dalam kisah ini, terlihat jelas peran Maria, Ibu Surgawi, dari Tuhan Yesus Kristus. Secara rohani,
kita dapat mengalami situasi seperti yang terjadi di dalam keramaian pesta perkawinan di Kana tersebut. Ketika kita kekurangan inspirasi, semangat, atau kegembiraan, kita merasa kering dan tidak termotivasi. Namun, siapakah yang dapat menolong kita pada saat itu? Maria, Ibu Tuhan Yesus, adalah orang yang sangat peduli dengan kita. Maukah kita datang kepadanya dan minta pertolongannya untuk membawa masalah kita kepada Tuhan Yesus? Dia adalah Ibu Tuhan Yesus, ibu kandung kesayangannya. Tidak ada seorang pun yang mampu menjelaskan rahasia kedekatan Maria dengan putra kandungnya. Namun, banyak orang telah bersaksi dan akan terus bersaksi tentang betapa kuatnya kedekatan Maria dengan Tuhan Yesus, meskipun mereka sendiri tidak mampu memahami rahasia kedekatan itu. Sahabat yang terkasih, jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, mengapa kita meragukan kedekatan Maria dengan putra kandungnya sendiri, yaitu Tuhan Yesus? Belajar dari kisah perkawinan di Kana, Maria adalah orang pertama yang ikut prihatin ketika kita sedang jatuh terpuruk dalam kehidupan kita dan membutuhkan kuasa Tuhan Yesus. Maka, ketika kita ingin memperbarui sumber kehidupan dan kegembiraan kita, kita selalu dapat berpaling kepada Bunda Maria dengan keyakinan bahwa Dia akan menjadi perantara yang paling kuat bagi kita menuju Tuhan Yesus, Putranya. Namun, untuk memberi kita anggur sukacita, inspirasi, dan semangat yang kita butuhkan, Tuhan Yesus pertama-tama meminta kita untuk memberikan apa yang kita miliki. Di saat-saat kita membutuhkan dan merasa hampa, kita mungkin merasa sama sekali tidak punya apa-apa untuk diberikan, atau kita merasa bahwa apa yang harus kita berikan tidak berguna. Di saat-saat seperti itulah, Tuhan Yesus ingin kita memberikan apa yang kita miliki kepadanya. Kemudian Ia menggunakannya untuk melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Jadi, janganlah kita ragu untuk menyerahkan segalanya yang kita miliki kepadanya. Dimanapun kita berada dalam perjalanan spiritual kita, Dia akan mengejutkan kita. Dia akan mengubah kekosongan kita, kebutuhan kita, atau sekecil apapun yang dapat kita tawarkan, akan menjadi sesuatu yang indah, berlimpah, dan abadi. Sahabat yang terkasih, seberapa seringkah kita menghadapi situasi seperti anggur kehidupan hampir habis? Anggur kehidupan kita ini bermacam-macam labelnya. Misalnya, anggur persatuan dan persaudaraan seringkali berkurang dalam kehidupan keluarga kita. Anggur kekudusan dan kesucian seringkali kurang dalam kehidupan rohani kita. Anggur iman dan ketekunan seringkali kurang dalam kehidupan doa kita. Anggur kepekaan dan daya tanggap seringkali berkurang dalam kehidupan sosial kita. Anggur kegembiraan dan komitmen seringkali berkurang dalam kehidupan religius kita. Anggur sukacita, inspirasi dan semangat seringkali berkurang dalam kehidupan kita yang terpuruk. Anggur kepercayaan diri seringkali berkurang dalam kegagalan yang kita alami. Anggur pengharapan seringkali berkurang dalam keputusasaan kita. Anggur penyerahan diri secara total kepada Tuhan seringkali berkurang dalam kesombongan kita. Anggur mengucap syukur kepada Tuhan seringkali berkurang dalam kelimpahan harta dan uang yang kita miliki. Anggur komunikasi dengan Tuhan seringkali berkurang dalam kesibukan harian kita. Dalam semua situasi seperti itu, ketika anggur kehidupan kita hampir habis, Bunda Maria,
Ibu Sorgawi, selalu siap menjadi perantara kita untuk membantu kita menerima kelimpahan anggur terbaik dari Tuhan Yesus, Putra kandungnya. Tetapi, sudahkah kita mengundang Bunda Maria dalam hidup kita? Sudahkah kita memberi Dia tempat dalam hidup kita? Bunda Maria akan membawa kita kepada Tuhan Yesus dan membantu kita menerima berkat dan kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, kita juga harus mengikuti apa yang dikatakannya, yaitu, apapun yang dikatakan putraku kepadamu, lakukanlah. Bunda Maria tidak hanya membantu kita menerima berkat dari Tuhan Yesus. Bunda Maria juga mengarahkan kita kepada Tuhan Yesus dan mendorong kita untuk mengikutinya lebih dekat. Bunda Maria tidak hanya menerima permohonan kita dan membawanya kepada Tuhan Yesus, tetapi Dia juga menunjukkan jalan menuju kepadanya dan mendorong kita untuk menjalani kehidupan yang taat kepadanya. Ya, seringkali ada situasi di mana kita benar-benar kehabisan anggur dalam hidup kita. Namun, dalam situasi seperti itu, Bunda Maria membawa kita lebih dekat kepada Tuhan Yesus yang senantiasa rindu memberi kita anggur terbaik, yaitu anggur sukacita sejati dan anggur keselamatan kekal. Siapkah kita untuk berpesta dengan memohon perantaraan Bunda Ratu Sorgawi dan menaati perintah-perintah Tuhan Yesus? Ingat, anggur terbaik sedang menunggu setiap saat. Sahabat yang terkasih, setelah mengikuti seluruh video ini, bagaimana caranya agar bejana kehidupan kita masing-masing jangan sampai mengalami kehabisan anggur sukacita, anggur motivasi dan anggur inspirasi, dan jenis-jenis anggur-anggur lainnya yang telah disebutkan di atas? Silakan berikan jawaban singkat pada kolom komentar yang tersedia pada video ini. Jika konten ini dirasakan bermanfaat, tolong share, beri like, dan subscribe. Terima kasih sudah bersedia menjalin persahabatan melalui channel penyegaran rohani SMS ini. Atau lengkapnya, penyegaran rohani saling mengingatkan saja. Silakan mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari video-video tersebut untuk dihidupi dan dijadikan sebagai pencerah pikiran dan penenang hati, bahkan sebagai solusi dikala dihadapkan dengan masalah-masalah kehidupan, baik masalah pribadi maupun masalah bersama orang lain.